Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Sirait dari Kecamatan Kelayak yang akan membawakan karya tulis ilmiah Quran saya yang berjudul Optimalisasi Dakwah Digital dalam Melawan Penyebaran Judi Online. Bapak Dewan Hakim dan Ibu Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, penggunaan teknologi berbasis online saat ini telah menguasai hampir setiap segi kehidupan kita. Hanya dengan satu ketukan pada gawai menjadi bukti nyata transformasi digital telah membawa setiap segi kehidupan kita dan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Namun perubahan atau pemanfaatan teknologi digital tersebut banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tentunya membawa kepada kegiatan-kegiatan negatif seperti judi. Transformasi digital tersebut membawa kepada judi yang bersifat online. Dalam hal ini, judi bersifat online tersebut lebih destruktif dibandingkan judi konvensional pada umumnya. Karena mengapa? Judi online ini dapat menyerang siapa saja, di mana saja, dan tidak terbatas pada tempat ataupun memandang usia, pekerjaan, dan status sosial lainnya. Tentunya kegiatan judi online ini sangat berbahaya karena menimbulkan masalah ekonomi, mengganggu keberlangsungan rumah tangga, dan permasalahan lainnya hingga menimbulkan korban jiwa. Salah satu contoh masalah judi online ini menimbulkan korban jiwa adalah polisi yang tewas dibakar oleh istrinya karena jengkel uang belanjanya dipakai untuk melaksanakan atau untuk mengikuti judi online. Berangkat dari hal tersebut, sejatinya perilaku judi tersebut dalam bentuk apapun tetaplah haram, karena tetaplah perbuatan syaitan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Penulis telah merangkum setidaknya ada 3 strategi yang digunakan oleh bandar judi dalam mempromosikan produk-produknya atau situs-situsnya. Yang pertama yakni promosi melalui public figure. Hal ini sering kita lihat bahwa banyak public figure yang telah mempromosikan terkait judi online itu sendiri. Saya sebagai pelaku sering memainkan game online seperti Mobile Legends, sering melihat live dari pemain-pemain Mobile Legends yang telah menjadi pro player. Itu mereka sering diberikan pada saat live-nya itu diberikan gift ataupun dalam fitur live tersebut disediakan untuk fitur-fitur gift yang di situ dinamakan situs bola memberikan gift 1 juta rupiah gitu. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh promosi melalui public figure. Selanjutnya ada promosi pada iklan kanal mesin pencarian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini sering kita saksikan pada saat kita menggunakan mesin pencarian seperti Google. Kita sering sekali mencari sesuatu hal yang keluar itu ada beberapa iklan terkait judi online ataupun iklan-iklan lainnya. Selanjutnya yang terakhir yakni pesan gerilya melalui sales judi online. Kenapa saya katakan di sini sales judi online? Karena mereka menggunakan layaknya seperti sales, menggunakan strategi jemput bola untuk menjemput para pemain dari judi online tersebut. Ini saya tampilkan data Facebook saya pribadi
dihubungi oleh salah satu sales judi online pada tanggal 11 September tahun 2024. Disebutkan saja. Maka daripada hal itu menarik untuk para pemain, menimbulkan rasa penasaran apakah benar dari modal 25.000 kita dapat menang, dan apakah benar sehingga pesan-pesan personal yang dikirimkan secara gerilya, secara personal kepada para masyarakat itu menghasilkan atau menambah luas jangkauan bermain daripada bandar-bandar judi online ini. Solusi yang saya tawarkan adalah dakwah digital, karena melalui optimalisasi dakwah digital tentunya sejatinya dakwah digital itu dapat dikembangkan melalui 3 ruang lingkup utama, yakni pertama mulai dari lisan, mulai dari tulisan, hingga dakwah pembangunan atau dakwah bilhal yang dilakukan dengan aksi nyata oleh para dai tersebut. Dalam menghadapi judi online ini, tentunya dakwah digital harus dioptimalkan dengan beberapa upaya. Di antaranya dari penulis sendiri, yakni adalah pengembangan dakwah melalui medsos. Pengembangan dakwah melalui media sosial memang telah dimulai oleh para dai pada saat sekarang ini, karena para dai mulai membuat video, berbagai video yang dikembangkan dan di-share melalui laman YouTube, Facebook, laman Instagram dan TikTok ataupun media sosial lainnya. Namun hal ini belum optimal. Kenapa belum optimal? Karena belum mampu mencegah serangan dari judi online itu melalui dakwah secara personal ataupun pesan-pesan secara personal. Hendaknya para pendakwah berkomunikasi ataupun menjalin hubungan dengan Kementerian Informasi untuk membentuk suatu pesan secara masif agar para pendakwah dapat mengembangkan pesan-pesan dakwanya melalui aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, seperti yang dilakukan oleh sales judi online juga. Kita berikan pesan-pesan kepada masyarakat layaknya pesan yang disampaikan untuk di rumah saja pada saat COVID-19. Selanjutnya, pembangunan pesantren berbasis teknologi digital. Kita memahami bahwa dakwah tidak hanya dilakukan melalui lisan dan tulisan saja, namun dakwah dapat dilakukan dengan bilhal. Bilhal ini adalah dengan perilaku dari para pendakwah, dengan pembangunan dari para pendakwah, dengan mendirikan pesantren, mendirikan lapangan pekerjaan. Oleh karenanya perlu digalakkan atau membangun pesantren dengan berbasis digital, agar para santrinya nantinya akan dibentuk melek teknologi, mengetahui teknologi, dan santri-santri inilah yang nantinya diharapkan untuk mengembangkan dakwah secara digital kepada masyarakat luas, dan santri-santri inilah yang diharapkan menjadi fondasi di masyarakat agar memberikan masyarakat pengetahuan terkait teknologi digital serta bahaya dari hal-hal negatif yang ditimbulkan dari teknologi digital itu sendiri, layaknya seperti pengetahuan di judi online. Selanjutnya, integrasi teknologi dengan para pendakwah. Kedua hal tersebut, pengembangan dakwah melalui media sosial, pembangunan pesantren berbasis teknologi digital tidak akan bisa dilakukan melalui apabila pendakwanya tidak mengetahui. Terima kasih. Silakan mulai Pak Buya Ratuki. Izin dulu, Pak. Baik, ini lebih kepada kreatif, inovatif, pengembangan. Pertanyaan saya, boleh tidak kita berdakwah, alternasi dakwah digital itu mencontoh yang dilakukan oleh judi online dengan keberhasilannya itu, baik melalui promosi figur, iklan, maupun tadi seperti sales. Yang pertama, kita mencontoh dia berhasil nih judi online, termasuk tadi penulis mengatakan penulis juga salah satu pelakunya ketika main game online. Itu yang pertama. Yang kedua,
Manro'a mukar, ketika kita melihat kemungkaran, itu kan perannya kalau aku menko kumatu ya dong itu peran kita ketika kita melihat manro'a mukar. Kalau berbalik kepada zaman Rasulullah, salah satu mungkar yang ada zaman Rasulullah itu ketika adanya batu penyembahan batu. Masih ingat kita ya, ketika itu menjadi proses dakwah Rasulullah, itu patungnya diroboh, dibakar, ya, penghancuran 360 buah patung di Ka'bah. Berarti kan ada action. Nah, berbalik ke zaman sekarang, ketika melihat Patung 365. Ya, setahun. berarti kan actionnya kepada server, cybernya. Ini apa yang dilakukan nih umat Islam ini terhadap ini? Kalau hanya mengatakan mengajak aja, ini ada fenomena gimana? Paling rendah, tidak akan selesai. Jadi kita berharap di tulisan saudara ini tergambar apa yang dilakukan ketika melihat itu. Ya kalau orang berhasil, kita harus berhasil di teknologinya. Berarti yang harus diadakan berarti Kemenhukam atau apa namanya dari negara, fasilitas negara yang bisa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan saya, ingat ya, ini kan rijsun min amali syaitan. Banyak pengertian dari tafsiran rijsun ini, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan apa, kotoran, ada yang mengatakan suatu pekerjaan rutinitas syaitan. Nah, ketika dia berbicara ini kan orang saudara kecanduan nih. Sesuatu yang candu, melekat, itu menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi pola pikir manusia. Itulah yang akan dibuat dia. Kita takut nanti rata-rata umat Islam yang main game online, judi online, kan namanya online yang negatif, pas sakaratul maut tangannya udah gini aja. Ini dakwah yang gagal. Itu maksud saya. Nah, kalau mengajak, sudah tadi pertanyaan saya. Yang ketiga pertanyaan saya, apa yang dilakukan ketika orang memang sudah candu? Ini harus ada tergambar dalam merdeka. 3 pertanyaan itu silakan tulis. Baik, izin menjawab Bapak. Pertanyaan pertama terkait bolehkah kita menggunakan strategi yang digunakan oleh bandar-bandar judi online itu dalam meluaskan permainnya. Itu tentunya saja kita boleh, karena itu saya menampilkan strategi yang mereka gunakan agar kita bisa menganalisa strategi yang mereka gunakan, dan tidak masalah kalau kita menggunakan strategi yang mereka gunakan. Tentunya pertama, strategi yang kita gunakan dapat menyebarkan iklan-iklan tersebut, promosi-promosi kita melalui iklan-iklan channel Google tersebut, bisa juga. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka menggunakan strategi jemput bola, mengirimkan pesan secara personal kepada setiap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Mereka mengirimkan pesan-pesan personal. Kita juga bisa melakukan pengiriman pesan-pesan personal, bekerja sama dengan Komisi Informasi atau Menteri Komisi Informasi atau Kominfo untuk menyebarkan pesan-pesan tersebut. Layaknya waktu COVID-19 kita mendapatkan pesan-pesan agar di rumah saja, agar menggunakan masker, kita dapat menggunakan hal-hal tersebut. Pertanyaan kedua terkait apa nanti bisa dikatakan tasyabuh ya, menyerupai perilaku orang zalim, orang kafir? Coba jelaskan. Tentunya hal ini tidak dapat dikatakan dengan tasyabuh. Tasyabuh itu menurut tasyabuh itu kan seperti kita menyerupai perilaku mereka. Namun kalau misalkan untuk hal-hal yang baik, tentunya kita tidak dapat dikatakan tasyabuh, kecuali kita menggunakan hanya untuk bersukaria atau bergembira saja. Itu yang dapat menurut saya pendapat tentang tasyabuh.
Baik, pertanyaan kedua tadi terkait, mohon maaf Pak, boleh diulangi Pak? Jadi lupa. Saya penumpang. Ya, jadi yang kita lakukan ketika Sekarang. Oh ya, actionnya ya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah diingatkan. Terkait action kita dalam atau perilaku secara langsung untuk mencegah dari judi online ini. Tadi saya ada mengatakan terkait pembangunan pesantren berbasis digital. Di sana santri-santri tidak hanya diajarkan terkait pengetahuan ilmu agama saja, tetapi santri-santri juga diberikan basis akan pengetahuan teknologi digital, bahkan diajarkan terkait teknologi digital itu sendiri, sehingga output yang dihasilkan adalah santri-santri tersebut apabila nanti tamat dia dari pesantren atau selesai dia dari pondok pesantren, mereka memiliki ilmu agama dan memiliki ilmu teknologi yang cukup. Entah nantinya mereka bisa direkrut oleh Kementerian Informasi agar mereka dapat menghancurkan server-server dari judi online itu sendiri, sehingga action di situ dapat dilakukan oleh para santri yang telah dididik di pesantren berbasis digital itu sendiri. ya, mungkin tambahan di tulisan penguatan masyarakat ingin dilindungi melalui kebijakan pemerintah, stakeholder yang ada semuanya ke sektoral. Berarti ini sama-sama pekerjaan kita, memang harus negara tetap terus. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang ketiga terkait bagaimana kita mencegah efek kecanduan dari judi online ini sendiri. Untuk masalah pencegahan efek kecanduan ini tentunya berkaitan dengan efek psikologis dari para pelaku atau pemain judi online. Jujur saya sendiri terkait dalam permainan game online yang memang tidak menjurus ke judi online itu juga ada kecanduan. Namun saya sebetulnya ingin menawarkan salah satu solusi adalah nantinya akan dibentuk suatu badan rehabilitasi khusus kecanduan dari judi online ataupun game online. Karena saya merasa pada saat saya sekarang bekerja di pondok pesantren, saya sendiri mulai hilang kecanduan saya dari game online karena saya sibuk untuk membina anak-anak pesantren untuk mungkin nanti kita bisa bikin rehabilitasi berbasis pesantren untuk bagi para pelaku judi online ataupun para pelaku game online yang sudah pada tahap kecanduan. Mungkin demikian jawaban saya, Pak. Silakan Ustazah Nusra. Terima kasih Prof. Perang aja. Kalau saya rawan perang aja. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, artinya barang siapa yang mengajak, yang berkata, mengajak temannya dan berkata, mari kita berjudi, maka bersedekahlah. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini kan dapat kita ketahui bahwa jangankan kita memainkan judi tersebut, mengajaknya saja sudah dianggap berdosa dan harus bersedekah. Jadi kalau saya melihat bahwa judi online ini yang menjadi faktor pertama para pemain judi itu masih tetap bermain judi adalah lingkungan sekitarnya. Saya mau nanya sama pemakala kan dulunya kan sebagai pemain game. Ketika saudara pemakala pindah ke pondok pesantren, itu kan artinya lingkungannya sudah beda, ya kan? Otomatis kan berarti saudara sudah berkurang, atau mungkin bisa jadi sama sekali tidak memainkan judi, tidak memainkan gamenya lagi. Nah, artinya di sini memang lingkungan itu tadi, temannya, dan saya juga memang banyak melihat
walau bagaimanapun kita memberi pengetahuan kepada pelaku judi ini, mereka kalau tidak punya tingkat kesadaran sendiri, kesadaran diri sendiri, kemudian lingkungannya yang baik, maka mereka akan sulit berhenti. Ya, karena di data Menko Polhukam bahwa data pelaku judi online itu ada sekitar 4 juta orang di Indonesia. Nah, dari 4 juta tersebut 80%-nya adalah masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan tingkat pendidikannya juga menengah ke bawah. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita mau memberikan optimalisasi dakwah digital, sementara mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah? Itu data Menko Polhukam. Kemudian usianya juga didominasi oleh antara usia 31 sampai 50 tahun. Ini kan bukan anak-anak lagi, bukan remaja lagi, tapi didominasi oleh orang yang sudah dewasa dan berkeluarga. Nah, yang mau saya tanyakan dengan pemakalah, kira-kira bagaimana cara pemakalah ingin mengoptimalisasikan dakwah digital ini? Tadi kan kita kalau misalkan di pemakalah ini kan dijelaskan ada beberapa poin kan. Saya rasa kalau misalkan mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, saya rasa pasti nggak bisa masuk lah mungkin penjelasannya. Tapi kalau orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah, bagaimana itu solusinya? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Terkait solusi untuk pemain judi online yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dalam artian mereka mungkin literasi digitalnya lemah, sehingga mengakibatkan dakwah-dakwah digital yang kita lancarkan itu tidak sampai kepada mereka. Menurut hemat penulis atau menurut hemat pemakalah, ada baiknya kita selain melancarkan dakwah secara digital tadi, tentunya melancarkan dakwah secara langsung. Dan selain itu, dalam pelancaran dakwah digital tadi, kita tidak hanya melakukan dakwah secara personal yang telah diberikan kepada setiap masyarakat Indonesia, namun mengupayakan melalui orang-orang yang telah mengetahui atau memahami terkait bagaimana itu server, bagaimana itu IP, bagaimana itu hal-hal yang berkaitan dengan judi online tersebut. Mereka yang lebih memahami terkait itu, maka dilakukan integrasi tadi, Bu. Integrasi oleh selain integrasi teknologi digital dengan para pendakwah. Jadi integrasi teknologi digital dengan para pendakwah itu tidak hanya mengajari para pendakwah ini membuat video-video atau mengajari para pendakwah ini untuk membuat pesan-pesan. Nanti diusahakan bagaimana kita ormas-ormas Islam khususnya ataupun Kementerian Agama khususnya nanti membuat satuan untuk mengajari bagaimana pemanfaatan teknologi ini lebih kepada berkelanjutan, sehingga nanti orang-orang yang memahami digital semakin banyak dan yang minoritas tadi yang berpendidikan rendah, yang sedikit karena sudah banyaknya yang memahami digital tadi, maka server-server judi tersebut bisa kita lawan dengan hal tersebut. Begitu menurut hemat penulis. Nah, nanti yang saudara pemakalah jelaskan tadi itu lebih baiknya ditambahkan di makalahnya. Baik. Karena kan tidak sinkron dia dengan data yang terjadi di Indonesia, ya kan? Bahwa data tadi, data pelaku judi online itu 80%-nya itu dari total pelakunya itu adalah masyarakat yang memiliki penghasilannya rendah dan tingkat pendidikannya rendah, ya kan? Harus ditambahkan biar dia sinkron, karena kan tidak semua orang yang bisa memahami seperti yang saudara pemakalah sampaikan tadi. Ya. Saya rasa itu saja, Pak. Terima kasih. Silakan ditutup dulu, Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana atas masukan-masukan terhadap tulisan saya. Semoga nantinya masukan-masukan ini dapat saya kembangkan dan tulisan ini saya inginkan menjadi ladang dakwah oleh saya sendiri untuk melawan atau memberantas judi online di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.